Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hasmawati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kolaka Utara. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi di jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan model 5R untuk merefleksikan kegiatan di pembelajaran modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama yaitu reporting, yang kedua itu responding, yang ketiga relating, yang keempat reasoning, dan yang kelima adalah reconstructing. Reporting adalah mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi. Yang pertama di modul 2.2 di pembelajaran sosial emosional, kita memulai kegiatan pembelajaran mulai dari diri, di mana calon guru penggerak menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang menantang tentang konflik yang telah dihadapi di sekolah dan bagaimana cara menghadapi konflik tersebut. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi konsep. Nah, pada eksplorasi konsep kami diberikan materi-materi tentang pembelajaran sosial emosional, kemudian teknik-teknik yang digunakan untuk pembelajaran tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan ruang kolaborasi yaitu forum diskusi 1 dan 2. Kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual untuk membuat RPP yang berisikan tentang pembelajaran sosial emosional. Kemudian dilanjutkan dengan koneksi antar materi, yaitu menghubungkan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan kemudian yang berikutnya adalah membuat jurnal mingguan serta aksi nyata. Pada metode yang kedua yaitu responding, di mana pada kegiatan mulai dari diri, setiap calon guru penggerak menuliskan tentang tantangan-tantangan atau konflik yang pernah dialami di sekolah dan bagaimana menyelesaikannya. Melalui kegiatan mulai dari diri ini, kami calon guru penggerak secara spontan menuliskan tentang kejadian atau tindakan atau konflik yang pernah kami alami dan bagaimana menyelesaikannya. Pada mulai dari diri ini, calon guru penggerak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang menjadi tantangan buat mereka di sekolah, baik itu dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, dan lingkup sekolah secara umum. Nah, tantangan-tantangan yang kami hadapi atau konflik atau krisis yang dihadapi ini, bagaimana guru tersebut memiliki sikap sosial dan emosional dalam menyelesaikan masalah tersebut, dan tindakan-tindakan apa yang dilakukan sehingga konflik atau krisis yang dialami dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian pada kegiatan eksplorasi konsep, kami diberikan materi-materi yang berkaitan dengan sosial dan emosional dalam pembelajaran, yaitu kami diperkenalkan 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dan guru pada saat pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Yang pertama yaitu kompetensi kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang keempat adalah keterampilan berelasi, kemudian yang kelima adalah bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian pada pembelajaran eksplorasi konsep, kami diberikan kasus-kasus yang menantang untuk kami diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pendapat tentang kasus tersebut, bagaimana menyelesaikannya dengan 5 kompetensi yang sudah dipelajari di pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian bagaimana kita menerapkan kesadaran penuh pada kegiatan atau pada kasus tersebut. Kemudian pada forum diskusi ruang kolaborasi 1 dan 2, kami bekerja secara berkelompok sesuai dengan tingkatan atau jenjang pendidikan yang kami ajar, yaitu SD, SMP, dan SMA. Saya dikelompokkan di kelompok SMP karena kebetulan saya mengajar di jenjang SMP. Nah, pada kegiatan tersebut kami melakukan atau diberikan tugas untuk mengidentifikasi KSE yang dikembangkan berdasarkan dengan tingkat atau jenjang sekolah yang kami ajar, yaitu KSE yang dikembangkan yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian yang keempat adalah keterampilan berelasi, dan yang kelima bagaimana siswa atau guru dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Kemudian di forum diskusi 2 kami mempresentasikan hasil yang sudah kami buat dalam bentuk PowerPoint yang kemudian menjelaskan tentang implementasinya di sekolah, yaitu apakah dilaksanakan pembelajaran langsung atau eksplisit, kemudian integrasi dengan praktek pembelajaran guru di kelas, kurikulum akademik, kemudian penguatan iklim sekolah dan budaya sekolah. Kemudian selanjutnya di demonstrasi seksual, kami juga diberikan kesempatan untuk membuat RPP atau rencana pembelajaran yang memuat kompetensi-kompetensi atau KSE yang harus diterapkan dalam pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian pada koneksi antar materi kami menghubungkan antara pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul lainnya atau modul-modul sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan aksi nyata, yaitu melakukan praktek pembelajaran sosial emosional di kelas sesuai dengan jenjang pendidikan yang kami ajarkan. Pada metode ketiga yaitu relating, guru diharapkan mampu untuk melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, di mana guru harus mempersiapkan murid sejak dari awal pembelajaran secara fisik maupun mental untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Bagi seorang guru, pembelajaran sosial emosional ini sangat penting karena berkaitan dengan kondisi fisik dan mental siswa yang harus dikondisikan dengan baik dari awal pembelajaran sehingga dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu untuk membangun kesadaran diri siswa, guru harus mampu membuat atau merencanakan sebuah kegiatan yang mampu untuk membangkitkan yang menjadi kesadaran siswa, seperti misalnya melakukan teknik stop, di mana guru memberikan waktu kepada siswa untuk meninggalkan sejenak aktivitas mereka belajar, kemudian mengambil napas sejenak untuk kemudian melakukan peregangan-peregangan untuk mengambil napas, kemudian menghembuskan keluar napas tersebut, dan kemudian guru memberikan waktu kepada murid untuk merasakan energi positif dan negatif yang dikeluarkan dari hembusan napas tersebut. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk kembali tenang dalam melaksanakan pembelajaran berikutnya. Kemudian pada pembelajaran sosial emosional ini sangat dibutuhkan komunikasi yang baik antara guru dan siswa, di mana guru harus juga melihat fisik dan psikis murid yang terlihat pada saat proses pembelajaran dengan menanyakan kabar atau menanyakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan murid sebelum berangkat ke sekolah. Oleh karena itu, pada pembelajaran sosial dan emosional ini merupakan pembelajaran yang sangat menarik bagi saya, karena selain mempersiapkan murid secara fisik, kita juga harus mempersiapkan murid secara psikis yang selama ini mungkin tidak pernah kita lakukan. Bahkan diri kita sendiri harus siap antara fisik dan psikis pada saat mengajar, supaya pembelajaran di kelas dapat tercipta secara aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Demikianlah tadi jurnal mingguan pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Semoga kita dapat mengambil banyak pengetahuan dan keterampilan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Saya berharap kedepannya kita terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan sebagai
calon guru penggerak Kabupaten Kolakatara Angkatan ke-7. Saya berterima kasih dan sampai ketemu di jurnal mingguan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.